بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya dipenuhi oleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu yang kita ambil dari buku Seluk-Beluk Alam Jin dan Syaitan, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu beberapa kisah dari para ulama ataupun ada juga kisah dari sahabat Nabi yang mereka memberikan contoh kepada kita tata cara meruqyah ataupun tata cara mengobati orang yang terkena gangguan jin. Yang pertama adalah kisah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana beliau pernah mengobati orang kesurupan dengan bacaan Al-Quran, dan tindakannya ini diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Abdullah bin Mas'ud pernah membacakan ayat Al-Quran di telinga orang yang sedang pingsan, yang dalam kondisi pingsan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat Al-Quran, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha. Dia hanya membacakan ayat itu, dibacanya berulang-ulang, maka tidak berapa lama kemudian orang yang pingsan tersebut tersadar dari pingsannya. Maka kemudian ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang kamu bacakan ke telinga orang yang pingsan tersebut? Maka ia pun menjawab, aku membacakan surah Al-Mu'minun ayat 115. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, sekiranya seorang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala membaca ayat ini di atas gunung, niscaya gunung itu akan runtuh. Niscaya gunung itu akan hancur. Ini yang
ruqyah yang dicontohkan oleh sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi dia hanya membacakan ayat Al-Quran di telinga orang yang dalam kondisi pingsan. Kemudian kisah yang kedua yaitu kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pernah pada suatu ketika budak khalifah itu dalam kondisi kesurupan. Maka kemudian khalifah mengutus seorang utusan untuk menjumpai Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad hanya memberikan ataupun mengatakan, bawalah sandal ini ke istana Amirul Mukminin. Sesampainya di sana, kamu duduk di sisi kepala budak tersebut dan katakan kepadanya, yaitu yang dimaksud adalah katakan kepada jin yang ada pada budak perempuan tersebut ataupun jin yang merasuki budak wanita tersebut, katakan kepadanya, Imam Ahmad berpesan kepadamu, mana yang kamu pilih, keluar dari tubuh budak wanita ini atau kamu ditampar 70 kali dengan sandal ini. Ini yang pesan Imam Ahmad kepada utusan khalifah agar melakukan apa yang telah dikatakan oleh Imam Ahmad tersebut. Maka ketika dipraktekkan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad tersebut, maka jin itu pun mengatakan, aku dengar dan aku patuhi. Maksudnya, aku dengar dan aku akan keluar dari tubuh budak wanita ini. Sekiranya Imam Ahmad memerintahkan kepada kami agar kami tidak tinggal di negeri Irak ini, pasti kami tidak akan tinggal di Irak ini. Kenapa? Sungguh dia adalah orang yang taat kepada Allah. Dan barang siapa yang menaati Allah, niscaya ia akan dipatuhi semua makhluk. Maka kemudian jin tersebut pun keluar dari budak wanita tersebut. Maka beberapa tahun kemudian budak wanita itu pun kesurupan lagi dan dipraktekkan lagi, dan ketika itu Imam Ahmad telah meninggal dunia dan dipraktekkan lagi tata cara yang digunakan oleh Imam Ahmad tersebut, akan tapi jin itu mengatakan, aku tidak akan keluar dari tubuh budak wanita ini, aku tidak akan mematuhimu dan tidak menerimamu. Kenapa? Imam Ahmad bin Hanbal taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kami diperintahkan untuk menaatinya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa contoh dari ruqyah yang dilakukan oleh sahabat Nabi dan juga contoh yang dilakukan oleh ulama kita yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Kita lanjutkan kembali di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu berkaitan dengan tanya jawab terkait pengobatan orang yang kesurupan. Jadi di buku ini Syekh membuat judul babnya adalah dengan tanya jawab terkait pengobatan orang yang kesurupan. Sebetulnya ada buku khusus yang membahas berkaitan dengan tanya jawab. Itu ada buku khususnya, tapi kemudian Syekh Abdus Salam Bali memasukkan beberapa bab satu bab dalam buku ini. Walaupun tidak semua pertanyaan itu disebutkan di dalam buku ini. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan pertanyaan dan jawaban berikut ini dicantumkan oleh Al-Alamah Badruddin Muhammad bin Abdullah Ash-Shibli dalam kitabnya Akamul Marjan. Ini adalah buku yang membahas berkaitan dengan seluk-beluk alam jin juga, akan tapi yang ditulis oleh Badruddin Muhammad bin Abdullah. Tapi kalau yang buku yang kita bahas ini adalah buku yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Abdul Abbas Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seorang lelaki yang terpaksa mengusir jin dalam waktu yang sangat lama. Itu disebabkan temannya terkena pengaruh sihir yang hebat dan sangat langka.
Jadi sihir ini juga bermacam-macam. Ya, ada sihir yang sihirnya itu adalah sihir yang ringan, sehingga untuk mengobatinya ini tidak butuh waktu yang sangat lama, ya, butuh waktu yang sebentar. Ya, ada juga yang model sihirnya ini dia bertahan sangat lama. Ya, mungkin karena memang buhul-buhul sihir tersebut itu belum dihancurkan, ya, ataupun belum ditemukan. Ya. Karena kalau sihir, ya, biasanya itu identik dengan buhul-buhul. Ketika seseorang ingin menyihir orang lain, ya, maka nanti di situ akan dibuat ataupun diambil dari bekas orang yang ingin disihir tersebut, kemudian digabung, dia diikat-ikat dan biasanya ditaruh di tempat-tempat yang tidak dapat diketahui oleh orang. Jadi tempatnya ini memang tempat-tempat yang tersembunyi. Ya, maka pernah di Arab Saudi, ya, dukun mengakui pernah membuat buhul, dan buhulnya ini ditaruh di padang pasir yang sangat luas tersebut. Ditaruh buhul tersebut di tengah padang pasir, ya, dan orang yang menanam tersebut pun tidak tahu lagi di mana posisi buhul tersebut. Padang pasir sangat luas, walaupun kita kasih tandanya hilang, ya, maka kita tidak akan menemukan buhul tersebut lagi. Ya, kemudian serangan sihir itu datang berulang kali. Sehingga, ya, ataupun sihir itu datang berulang kali hingga lebih dari 100 kali. Jadi sering kesurupan, sering sihir itu tiba-tiba muncul menyakiti orang yang kesurupan tersebut, ataupun orang yang terkena sihir tersebut. Sampai-sampai orang yang terkena sihir itu nyaris binasa, ya setengah matilah kalau kita katakan sekarang ini. Dan sihir itu hampir membunuhnya. Dan itu terjadi berulang kali, bukan hanya 1-2 kali, ataupun bukan hanya 10 kali, akan tapi sudah beratus kali, sudah tidak terhitung lagi. Laki-laki itu pun mengobatinya dengan bertawajuh, ya, menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, berpaling secara total dari syaitan, terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta merealisasikan ataupun melaksanakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun lalu merasakan pertolongan Allah atas tukang sihir dan para jin. Jadi ketika kita memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya, bukan malah kita, ya, meminta ataupun berobat dengan pengobatan yang dilarang dalam syariat Islam. Ya, mengobati sihir dengan sihir ini juga tidak diperbolehkan, ya, ataupun mengobati sihir dengan mendatangi dukun ini juga adalah tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah mengobati sihir dengan ruqyah, ataupun mengobati sihir dengan kita sendiri langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa terus-menerus. Karena kita tidak tahu, ya, doa yang mana yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi doa yang ke-100 kali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa jadi doa yang ke-1000 kali baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, ya, fad'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan doa-doa kalian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita, ya, setelah beberapa jeda berikut ini. Alhamdulillahi rabbil alamin.